Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke, maaf agak sedikit terlambat ya. Saya baru pulang kerja ini. Jadi eh, tadi coba login ke Wizik tapi agak susah sinyalnya. Sebentar saya akan uploadkan dulu untuk materi malam hari ini. Semangat ya untuk sekolah malam hari ini, pelajaran malam hari ini. Ya, walaupun malam minggu, teman-teman sekalian saya rasa malam hari ini waktunya semangat untuk belajar. Saya juga tidak malam mingguan kok, baru pulang kerja malam. Ya, eh, teman-teman sekalian, malam hari ini kita ada waktu sekitar 80 menit sebelum kita mulai materi ilmu pengetahuan sosial pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari bisa menjadi hikmah buat kita, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa menjadi kemudahan untuk kita untuk dalam menyerap ilmu pengetahuan sekolah malam pada malam hari ini. Baik, pada sudah makan semua kan? Ada yang lapar nggak? Alhamdulillah. Ah, baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa mulai. Baik, cukup. Hal yang perlu kalian siapkan pada malam hari ini adalah buku pedomannya, ya. Saya harapkan kalian membuka buku pedomannya karena saya hanya membuatkan materi ringkas saja. Jadi nanti ketika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, dan sambil saya menjelaskan kalian juga buka bukunya halaman 2 ya. Kita mulai dari bab 1 aspek keuangan dalam lingkup regional. Tapi kemarin malam waktu pertemuan pertama kita sudah mengawali beberapa materi yang sudah saya sampaikan sekaligus perkenalan pada malam kemarin, dan malam hari ini kita akan melanjutkan materi 1 jam pertama. Jadi nanti dari jam 21.40 sampai 22.20 nanti akan saya isi dengan penjelasan materi. Kemudian jam 22.20 atau 1 jam kemudian, 1 jam pelajaran kemudian akan saya isi dengan pendalaman materi. Itu pesannya dari Bapak Koordinator Yayasan Kejar Paket D bahwa pada pertemuan 2 jam, pertemuan kedua itu akan diisi dengan pendalaman materi. Nah, nanti kita akan bahas soal-soal yang ada di buku pedoman kalian sesuai dengan materi yang kita pelajari, yaitu materi bab 1 terkait dengan aspek keuangan dalam lingkup regional. Paham ya? Kemarin tadi pagi sudah baca link dari saya kan, yang saya share di grup Facebook bahwa tugas kalian adalah membaca terlebih dahulu sekaligus mengisi. Kalau syukur-syukur kalian sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan di apa namanya di bab 1. Di bab 1 itu kan ada poin A, kemudian ada poin B, kemudian ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, nanti kita akan mendalami materinya dengan menjawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan di halaman 15. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak salah kemarin kita membahas sampai pada, atau kita review sebentar. Kita ulangi sebentar ya.
Bentar saya carikan. Ya. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan keruangan atau ruangan. Nah, ruangan tersendiri itu adalah intinya ruangan itu adalah tempat di mana kita tinggal, ya. Makhluk hidup tinggal, tumbuhan itu tinggal, benda-benda hidup itu tinggal, benda-benda mati juga tinggal. Itu disebut dengan ruangan. Kemarin kita sampai pada, nah, geografi tersendiri itu adalah ilmu mempelajari tentang persamaan dan perbedaan kejadian di permukaan bumi dari aspek ruang. Ya, mempelajari geografi tersebut itu penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Kenapa bisa disebut ruangan atau spasial? Karena ranah yang dikaji adalah sesuatu yang berasal dari ruang bumi. Ya, di sini makhluk hidup atau yang namanya biotik atau benda mati ataupun abiotik itu berada di dalam ruang, yaitu di bumi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ruang itu adalah segala sesuatu yang ditempati oleh makhluk hidup atau biotik atau makhluk mati abiotik di bumi, ya. Nah, ruang bumi tersebut, ruang di bumi itu termasuk dari daratan, laut, dan udara. Kemarin kita sampai ini kalau nggak salah. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kecepatan atau gimana ya? Enggak ya, enggak ada ya. Oke, saya review cepat saja. Ruang. Ruang itu apa? Kalian bisa buka di halaman 3. Nah, di situ saya mengambil dari buku panduan kalian di halaman 3. Apa itu ruang? Nah, ruang itu dibagi menjadi, pengertiannya dibagi menjadi dua macam, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, ruang itu adalah seluruh lapisan bumi, ya. Dalam arti luas, ruang itu adalah seluruh lapisan bumi. Nah, lapisan bumi itu apa saja? 1. Atmosfer. 2. Biosfer. Kemudian tempat hidup tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau belum jelas atmosfer itu apa, jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Jadi di atas permukaan bumi ini adalah lapisan-lapisan udara di sini. Lapisan udara. Namanya atmosfer. Nah, itu termasuk dalam ruang menurut arti luas. Kemudian biosfer. Biosfer itu apa? Nah, kalau atmosfer itu di atas permukaan bumi atau udara, lapisan udara yang menyelimuti bumi di atas permukaan bumi. Kalau biosfer ini adalah lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Jadi permukaan bumi, tanah yang kalian injak-injak setiap hari itu memiliki lapisan-lapisan yang namanya biosfer. Lapisan yang pertama, kemudian di bawah tanah yang kalian injak itu terdiri adalah masih terdapat lapisan-lapisan tanah yang lain, namanya lapisan biosfer. Paham ya arti kata atmosfer dan biosfer? Jadi kalau atmosfer itu adalah lapisan-lapisan ruangan di atas permukaan bumi. Itu lapisan-lapisan udara, tapi dia tidak sampai ke langit, cuman menyelimuti bumi. Itu masih termasuk dalam ruangan dalam arti luas. Kemudian biosfer adalah lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi, termasuk tanah yang kalian injak setiap hari. Kemudian
Selain itu arti luas, ruang menurut arti luas yaitu tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, seperti kita hidup di dunia ini, nah itu dalam arti luas. Kemudian dalam arti sempit, apa itu ruang dalam arti sempit? Wilayah dengan batas-batas alam, pemerintahan, atau sosial. Ya, seperti kita hidup, seperti kita tinggal di Taipei ya. Kita tahu Taipei itu adalah sebuah negara. Ya. Dan Taipei itu termasuk wilayah juga, wilayah atau negara yang ada di dunia. Nah, dalam arti sempit, Taipei itu juga termasuk dalam ruangan Taipei. Dan negara kita juga termasuk ruangan tersendiri, yaitu ruangan Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan wilayah dengan batas-batas alam. Ya, Taipei dibatasi mungkin dengan Laut Cina, kalau Indonesia dibatasi dengan Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Seperti itu. Itu dalam arti sempit. Dia lebih sempit pengertiannya. Kalau tadi arti luas itu seluruh lapisan bumi yang terdiri dari atmosfer, biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Tapi dalam arti sempit, ini lebih diperkecil bahwa ruang itu adalah wilayah dengan batas-batas alam seperti negara Taipei, negara Indonesia, provinsi Jogja, provinsi Jakarta, provinsi Kaohsiung, provinsi mana lagi? Tainan, Taichung, nah seperti itu. Itu dalam arti sempit. Itu bisa disebut dengan ruangan. Nah, ruang itu juga disebut tempat di permukaan bumi. Ya, ruang tersebut disebut juga tempat di permukaan bumi. Nah, selain itu, ruang juga mencakup perairan, bawah permukaan bumi, lapisan tanah, dan batuan. Jadi, perairan-perairan itu juga disebut dengan ruangan. Ruang tempat ikan-ikan hidup, ruang tempat rumput laut hidup, tumbuh-tumbuhan laut hidup, dan sebagainya. Kemudian bawah permukaan bumi itu juga disebut ruang untuk air tanah mengalir, ruang untuk apa ya, hewan-hewan dalam tanah hidup. Kemudian lapisan tanah dan batuan juga termasuk dalam definisi atau pengertian dari ruang. Kemudian konsep ruang. Nah, sebenarnya ada 5 konsep ruang yang penting di sini, tetapi di dalam buku ini sudah disebutkan tetapi lebih rinci. Tetapi yang perlu kalian tahu adalah 5 dari konsep ruang ini, ya. Nanti kalau misalnya waktunya masih cukup, kita bisa bahas terlebih lanjut seperti yang ada di buku. Kalian bisa buka di halaman 5. Di halaman 5 itu di situ ada konsep ruang. Sebentar, ya. Saya mengambil 5 konsep terkait dengan ruang, yaitu konsep lokasi. Ya, silakan, nggak apa-apa, telat. Oke, langsung gabung ya, langsung mengikuti pelajaran saya. Ya, saya mengambil 5 konsep ruang, tetapi dalam buku ini kurang lebih ada 10 konsep, tetapi yang paling tidak kalian tahu 5 konsep penting yang saya utarakan ini. Ada konsep lokasi, ada konsep tempat, ada konsep jarak, ada konsep pola ruang, kemudian ada konsep interaksi ruang dan konektivitas antar ruang. 5 ini bisa diingat-ingat ya. Jadi konsep ruang yang paling penting adalah 5 ini yang perlu kalian ketahui, yaitu konsep lokasi, konsep tempat, konsep jarak, kemudian pola ruang, dan interaksi ruang dan konektivitas antar ruang. Nah, seperti yang ada di halaman 5,
teman-teman sekalian bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini mbahnya buku kamus di Indonesia mengartikan bahwa konsep ya, konsep itu diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Jadi maksudnya di sini adalah susah ya kata-katanya. Jadi konsep ini adalah dari peristiwa nyata, dari peristiwa yang benar-benar terjadi, itu dijadikan sesuatu yang tidak nyata. Paham maksudnya gimana? Jadi konsep ini adalah ide yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang nyata, yang ada, kemudian dibuat menjadi suatu ide suatu ide yang tidak nyata. Nah, konsep itu merupakan bagian dari kelompok gejala atau fenomena sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala fenomena yang ada. Jadi intinya konsep ini adalah hal-hal yang kita perlukan untuk menjelaskan apa itu ruang. Ya. Jadi biar kalian nggak mumet, biar enak memahaminya bahwa konsep adalah hal-hal atau komponen yang bisa menjelaskan ruang. Dalam hal ini saya mengambil 5 komponen atau 5 konsep. Nah, lokasi, tempat, jarak, pola ruang, interaksi ruang, ini nanti yang akan menjelaskan apa itu ruang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini yang perlu kalian ketahui. Ada 5 konsep yang penting. Nanti kalau waktunya masih ada, kita bahas sesuai yang ada di buku. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas ya? Oke. Soalnya ini di asrama saya lagi ada bising-bising suaranya, jadi takutnya nanti tidak jelas suaranya. Nanti kalau misalnya tidak jelas, langsung ini ya, beritahu saya. Oke, kita lanjutkan. Kita bedah satu persatu ya dari konsep 5 yang saya sebutkan tersebut. Yang pertama, lokasi. Nah, lokasi itu adalah posisi suatu dalam ruang. Wah, kalau merdu seperti ini penyiar radio gitu. Ada yang bilang suara saya merdu. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan konsep ruang, yaitu lokasi. Jadi intinya lokasi itu adalah posisi sesuatu dalam ruang. Misalnya Monica berada di misalnya di sebelah kanan meja. Nah, itu berarti Monica memiliki lokasi. Lokasinya di mana Monica? Monica berada di sebelah kanan meja. Nah, itulah contoh konkretnya. Kok di hati saya, saya bilang contohnya Monica berada di sebelah kanan meja. Ya, nggak apa-apa, bercanda ya. Ya, seperti itu mungkin contohnya ya. Jadi lokasi adalah posisi sesuatu dalam ruang. Ya, lokasi adalah posisi sesuatu di dalam ruang. Nah, lokasi ini dibagi menjadi 2 macam. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Lokasi absolut, kemudian lokasi relatif. Ya. Di sini yang perlu kalian ingat bahwa lokasi itu dibagi menjadi 2 macam. 1, lokasi absolut. Kemudian 2, lokasi relatif. Lokasi absolut itu apa? Lokasi yang terkait dengan garis lintang, garis bujur. Nah, lokasi absolut ini dia akan bersifat tetap dan tidak berubah. Oh, rame ya suaranya ya? Sebentar. Soalnya ini kamar saya itu deket apa namanya?
dekat jalan. Jadi kayaknya lagi ada arak-arakan itu di dekat. Sebentar saya tutup jendelanya ya. Gimana, masih rame? Masih rame atau kedengeran jelas nggak? Ya, jelas ya. Nah, saya ulangi lagi. Lokasi tadi adalah posisi sesuatu dalam ruang. Kemudian lokasi tersebut dibagi menjadi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu terkait dengan garis lintang atau garis bujur. Dia bersifat tetap dan tidak akan berubah-ubah. Misalnya, Indonesia. Indonesia itu terletak di garis lintang misalnya 112 derajat lintang utara, kemudian 97 derajat bujur timur, gitu ya. Atau Taiwan, misalnya berlokasi pada 3 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah absolut, sudah paten seperti itu. Jadi lokasi tersebut memang dilihat dari petanya, dari satelitnya, memang dia letaknya sesuai sudah akurat, sekian derajat, sekian kemiringannya sekian derajat bintang selatan, bujur timur dan sebagainya. Itu tidak bisa diubah, itu namanya lokasi absolut. Kemudian apa itu lokasi relatif? Ya, lokasi relatif itu eh, ini maaf salah nulis ya di sini ya. Lokasi relatif itu adalah lokasi yang dipengaruhi oleh atau berdasarkan tentang letak geografisnya. Sifatnya berubah-ubah, sangat berkaitan dengan keadaan di sekitarnya. Misalnya apa ya? Kalau lokasi relatif, oh misalnya di daerah panas orang cenderung memakai pakaian tipis. Nah, kemudian nilai tanah atau lahan untuk permukiman akan berkurang apabila berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, sungai, atau pabrik karena kebisingan dan pencemaran. Atau misalnya dulu Taipei atau Taiwan lah, berapa ratus tahun yang lalu mungkin belum seperti saat ini, belum ada MRT, belum ada bis, mungkin kendaraan tradisionalnya masih menggunakan sepeda atau manusianya masih berjalan kaki. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan letak geografisnya, manusia berkembang pesat, sehingga Taiwan menjadi seperti ini. Ada MRT untuk kemana-mana, kemudian bis banyak, mobil berkeliaran, kemudian motor-motor juga berlalu lalang banyak, berbeda. Nah, ini berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan letak geografis. Tetapi kalau lokasi absolut ini tidak akan berubah. Taiwan tetap posisinya di sini, tidak berubah ke benua mana, tidak berubah berubah pindah ke samudra mana, itu tidak berubah ke dekat Amerika, itu enggak. Nah, itu yang disebut dengan lokasi relatif, bahwa lokasi itu berubah seiring dengan perkembangan zaman, tapi lokasi absolut itu tidak akan berubah. Tetap Taiwan lokasinya di sekian derajat lintang selatan, di sekian derajat garis bujur dan sebagainya. Ya, gitu ya. Itu untuk konsep lokasi. Oke, bagi yang telat tidak apa-apa, silahkan masuk saja dan mengikuti pelajaran. Oh, ini saya sudah tadi lupa untuk saya klik, ternyata ada contohnya. Ya, itu tadi sama sepertinya contohnya. Kemudian yang kedua terkait dengan konsep tempat. Apa itu konsep tempat? Yaitu ruang yang digambarkan oleh karakter alam dan manusia.
Karakter alam itu apa? Suhu, curah hujan, vegetasi, tanah, dan fauna. Sebagai contohnya, Gurun Kalahari, Pegunungan Himalaya, Pegunungan Puger. Nah, itu ya. Ruangnya tempat itu adalah ruang yang digambarkan oleh karakter alam manusia. Misalnya, di Gurun Kalahari itu tempatnya itu terkenal panas karena dia di daerah gurun. Ya, itu yang dimaksud dengan konsep ruang. Di Gurun Kalahari karena dia tidak ada pepohonan, adanya cuma kaktus, tidak ada tempat untuk berteduh, makanya dia disebut dengan ruangan yang panas. Berbeda dengan pegunungan, tempat di pegunungan. Kalau orang-orang tinggal di pegunungan, di sana terkenal sejuk, curah hujannya mungkin bisa sedang. Kemudian vegetasinya vegetasi itu adalah tempat-tempat yang mudah untuk ditanami tumbuh-tumbuhan atau keadaan kesuburan tanah. Suaranya kenapa ya? Bisa didengarkan? Mbak Hainul, ada problem dengan suaranya? Oh, putus. Disambungkan lagi ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwa konsep tempat di sini adalah ruangan yang digambarkan oleh karakter alam dan manusia. Karakter alam itu suhu, curah hujan, vegetasi, tanah, dan fauna. Tadi vegetasi adalah di mana kesuburan tanah itu ya tempat-tempat yang subur untuk ditanam-tanam. Itu namanya vegetasi. Bagaimana manusia itu menanami tumbuh-tumbuhan di daerah pertanahan. Nah, itu namanya vegetasi, susah untuk menjelaskannya. Itu ya, itu untuk konsep tempat. Kemudian konsep jarak. Nah, konsep jarak ini adalah berkaitan dengan lokasi. Ya, ruang berkaitan dengan lokasi sebagai pemisah antara dua tempat dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, jarak antara Taipei dan Kaohsiung misalnya 10 tahun yang lalu mungkin sebelum ada kereta atau 50 tahun yang lalu lah belum ada kereta kecepatan tinggi atau kereta api biasa lah itu mungkin jaraknya yang ditempuh dari Taipei ke Kaohsiung bisa mungkin 2 hari atau 1 hari. Nah sekarang berkembang seiring dengan perkembangan zaman bahwa jarak ini itu akan berubah karena ada kendaraan-kendaraan yang bagus seperti high speed railway atau kereta kecepatan tinggi bahwa jarak tempuh dari Taipei ke Kaohsiung itu bisa berubah dari yang tadinya 2 hari mungkin sebelum ada kereta sekarang bisa 1 atau sampai 1,5 jam. Nah, itu. Selain itu sebagai pemisah antara dua tempat yang berbeda, ya. Jadi dengan adanya jarak kita bisa mengenal dua tempat yang berbeda. Satunya Taipei, satunya Kaohsiung. Nah, di antara Taipei dan Kaohsiung ini ada jarak. Nah, ini yang dimaksud pemisah antara dua ruangan yang berbeda. Itu adalah konsep ruang yang disebut jarak. Ya, sampai di sini jelas ya. Ini ada contoh lain, harga rumah akan semakin mahal jika mendekati kota, jika dibandingkan dengan harga rumah di pedesaan. Kalau tadi saya mencontohkan dengan real jarak antara Taipei dan Kaohsiung, yang dulunya mungkin tidak ada kereta, sekarang ada kereta ditempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam, bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini juga sama, harga rumah akan semakin mahal jika mendekati kota.
jika dibandingkan dengan harga rumah di pedesaan. Nah, ini karena jarak juga. Mungkin di apa namanya? di di perkotaan orang-orang bisa mudah mengakses misalnya pasar, sekolah, kantor, sehingga harga rumah akan semakin mahal. Nah, itu yang mengakibatkan konsep jarak ini dibentuk. Kalau di pedesaan mungkin jauh dari pasar, maksudnya supermarket yang mewah gitu ya, jauh dari tempat kerja, maka harga rumah di sana murah. Ya, jarak. Kemudian pola ruang. Nah, pola ruang di sini merupakan struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda yang dapat diamati. Ada 3 pola ruang. Pola titik, tersusun rapat teratur, pola linier atau pola garis, pola area ditandai dengan arsiran atau warna. Nah, misalnya kalau kalian lihat peta ya, mungkin kalian pernah melihat ini kok ada arsiran warna biru. Nah, itu mengindikasikan bahwa itu adalah ruangan laut. Ya, betul sekali dari Mbak Nisa Bagus ya. Tadi kalau misalnya di pedesaan fasilitas yang tidak mudah didapat, makanya harganya murah. Suaranya double, double gimana? Mungkin itu sinyalnya Mbak, dicek lagi aja. Saya lanjutkan lagi ya. Kalian bisa lihat di contoh peta bahwa pola pembangunan pemukiman di kota disesuaikan dengan keadaan sehingga memudahkan mencapai kerja, sekolah, dan pasar. Jadi intinya pola ruang tersebut adalah kita bisa mengamati struktur, misalnya rumah satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang terbuat dari rumahnya yang kecil, ada yang gedung-gedung tinggi, lokasinya di mana, kemudian benda-benda yang dapat diamati. Nah, itu yang disebut dengan pola ruang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya sudah menjelaskan 4 konsep. Yang pertama konsep lokasi, konsep jarak, konsep pola ruang. Kemudian sekarang menuju konsep belum. Ruang saling berinteraksi. Peristiwa pada ruang A berdampak dengan pada ruang B dan C dan seterusnya. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Banjir bandang panti berdampak pada wilayah sekitar. Kemudian kebijakan Pertamina di Jakarta menahan stok BBM berdampak kelangkaan bensin sampai ke pelosok wilayah. Karnaval dan gerak jalan di sekitar Masjid Jami mengakibatkan siswa SMP IT putar jalan sampai pulang sekolah. Jadi ruangan-ruangan atau konsep ruang-ruangan yang sudah saya jelaskan tadi itu saling berkaitan dan saling berinteraksi. Jadi peristiwa pada ruang A itu akan berdampak di peristiwa ruang B dan C. Contohnya, kalau di salah satu panti di Jakarta misalnya ada banjir, maka akan berdampak di wilayah sekitar, misalnya pada mengungsi di wilayah sekitar, maka di wilayah sekitar jadi padat penduduknya. Kemudian contoh yang kedua, ada kebijakan pemerintah, misalnya menahan stok BBM. Jadi terjadi kelangkaan bensin-bensin di mana-mana. Alhasil di pelosok pun akan dinaikkan harganya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan, misalnya lagi ada karnaval dan gelak jalan di sekitar Masjid Jami. Kemudian sedangkan Masjid Jami itu berdekatan dengan SMP, tempat misalnya adik kalian sekolah. Nah, karena banyak orang di situ sehingga adik kalian bisa mutar
Jadi saling berkaitan. Mutar untuk sampai ke SMP itu putar jalan. Saat pulang sekolah atau menuju sekolah. Gitu. Jadi ruang A, ruang B, ruang C itu saling berkaitan. Dan itu tadi adalah konsep dari keterkaitan ruangan. Saya lupa untuk menuliskan. Jadi konsep kelima yaitu konsep keterkaitan ruangan. Oke teman-teman sekalian, itu tadi pengantar dari saya. Mungkin kita saatnya pendalaman materi. Kita buka halaman 15. Ya, silakan buka buku kalian halaman 15. Kalau sudah, silahkan saya dikonfirmasi sudah dibuka atau belum. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Ya, nomor 1. Ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena di permukaan bumi yang dikaji berdasarkan aspek keruangan atau spasial adalah, ayo apa? A. Geografi, B. Sosiologi, C. Antropologi, D. Biologi. Mbak Via menyebutkan A itu berarti geografi. Mbak Yuni, Mbak Azra A. Nisa C. Fitria A. Alfatu D. Autofunisa D. Ayo yang mana? Saya tunggu. Silakan menjawab. Nomor 1 apa? Jadi ilmu yang pelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena di permukaan bumi yang dikaji berdasarkan aspek ruangan atau spasial adalah A. Geografi, sosiologi, antropologi, atau biologi. Geografi. Altafunisa mengganti jawabannya menjadi A ya. Geografi. Oke, teman-teman sekalian banyak yang menjawab A ya, benar sekali. Jawabannya adalah geografi. Tadi ada yang menyebutkan B, A, C juga. Kalian bisa menemukan jawabannya di halaman 2 di bawah. Oh, tadi sebelum selesai baca. Ya sudah, jadi pertanyaannya dibaca secara seksama. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah geografi. Kalian bisa menemukan jawabannya itu di halaman 2, persis di bawah judul aspek dan konsep keruangan. Nah, geografi merupakan suatu ilmu yang pelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena di permukaan bumi yang dikaji berdasarkan aspek keruangan atau spasial. Oke, semuanya pintar-pintar. 100 buat kalian semua. Yang tidak benar tadi siapa, saya cek dulu ya. Altofunisa tadi sudah mengganti jawabannya jadi A. Oh, Nisa. Nisa bagus, jawabannya C. Nah, salah ya Mbak Nisa ya. C itu apa? Antropologi.
Bukan. Jawabannya yang benar adalah geografi. Nggak apa-apa salah satu ya. Nanti kita coba lagi. Nah, ini yang baru saja kita pelajari. Sebentar, nomor 1 saya ketik dulu ya. Nomor 1 jawabannya geografi. Sekarang nomor 2. Posisi sesuatu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis tujuh disebut lokasi apa? Via menjawab D. Fitria menjawab D. Altofunisa menjawab absolut. Ainul C. Koordinat D. Monica D. Absolut. Azhra D. Mbak Lestari D. Ada lagi? Ada yang mau mengganti jawabannya? Iya. Apa jawabannya? Ayo. Angelina C. Yuk, saya tunggu, Mas Yan. Via menjawab D. Zahra absolut. Kita cek ya. Yang benar yang mana. Coba saya dikasih tahu jawabannya ada di mana. Halaman berapa? Halaman 3. Lokasi absolut. Oke, jawaban yang benar adalah D. Lokasi absolut. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa lokasi absolut itu adalah lokasi yang dia tidak bisa berubah-ubah, yang bisa diukur dari koordinat garis lintang dan garis bujur. Mutlak tidak. Nggak apa-apa. Ada yang salah ya tadi? Siapa yang salah? Coba saya cek lagi ya. Oh, Mbak Angelina Supardi. Jawabannya C. Belum tepat ya. Mbak Hainul Hasanah juga jawabannya C. Belum tepat. Oke, enggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah lokasi absolut. Bisa ditemukan di halaman 3. Mudah ya? Enggak apa-apa salah. Kalian kan lagi belajar. Nanti soal-soal selanjutnya jadi benar. Ya, semuanya harus semangat. Insya Allah bisa ya. Kita lanjut di pertanyaan nomor 3. Seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan atmosfer, biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia adalah pengertian ruang dalam arti tadi. Saya sudah menjelaskan baru saja. Anget. Luas. C. Yuk lanjut terus. C. Luas. Ada lagi. Nomor 3. Seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan atmosfer, biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia adalah pengertian ruang dalam arti. Ini semua menjawab C. Ada yang menjawab lain atau ada yang mau mengganti jawabannya. Kok tadi kemudian menemukan, oh jawabannya ternyata bukan C. Oh jawabannya ternyata yang B. Ada yang mau mengganti jawabannya? Ya, 100 buat kalian semua. Nah, nomor 3 kalian benar semua. Jawabannya adalah pengertian ruang dalam arti luas. 100 buat kalian semua. Ya, kalian pintar-pintar.
Ini nomor 3, jawabannya adalah pengertian ruang dalam arti luas. Kembalian enggak, ini 100 buat kalian, enggak ada kembalian ya. Atau mau ngasih saya 1000, enggak apa-apa. Saya kasih kalian 100, kalian ngasih saya 1000. Gimana? Ada yang menjawab A. Mbak Lina salah. Ya, Mbak Lina salah. Jadi jawabannya sudah kepencet ya. Masa kepencet, ini alasan saja ini Mbak Lina ini. Oh, bukan mau jawab ya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya maafkan. Asalkan nanti masuk ke rekening saya 1000 ya. Ya, bercanda. Ya, 100 buat kalian ya. Kalian pintar-pintar untuk pertanyaan yang ketiga sudah benar semua. Dan saya harapkan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, ini saya juga evaluasi. eh, Ternyata mungkin saya menjelaskannya dengan jelas karena kalian bisa. Renyah ya, seperti kerupuk berarti tawa saya. Ya, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4. Sebentar, saya bacakan dulu pertanyaannya. Ruang memuat dua dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi jarak. Dimensi isi menyangkut lingkungan alam dan lingkungan apa? Saya tidak menjelaskan ya, ini tadi kelupaan. Tapi di buku ada. Ayo, silahkan dijawab. Ruang memuat dua dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi jarak. Dimensi isi menyangkut lingkungan alam dan lingkungan apa? Mbak Ainul menjawab C. Ainul menjawab Mbak Ainul dan Ainul menjawab C. Mbak Via menjawab B. Mbak Angelina menjawab C. Marsan B. Fitria B. Mbak Lestari B. B itu apa tuh? B itu sosial. Ayo, apa? Kira-kira dimensi isi menyangkut lingkungan alam dan lingkungan rumah, sosial, masyarakat, atau sekolah? Sosial. Antara B dan C, ayo milih salah satu, no. Ayo milih salah satu. Coba dicari dulu. Yang masih bingung antara B dan C dicari dulu. Tulisannya aja lah, pilihlah salah satu di antara huruf A, B, C. Jadi nggak boleh milih dua. Milih salah satu. Mbak Altofunisa milih C. Masyarakat ya. Jadi teman-teman sekalian di sini milihnya antara B dan C. Ayo yang mana? Ini enak sekali, di sini ada kok jawabannya kalau nggak salah. Saya yes C. Ini menjawab C. Percaya diri ya. Lina Oktaviani menjawab C. Mbak Lina Oktaviani menjawab C. Marsan saya yakin C. Wah, ada dua loh yang yakin, tadi ada yang percaya diri juga jawab C. Nah, nanti kita buktikan jawabannya. Masih saya tunggu jawabannya. Ayo, ada yang mau mengganti jawaban? Mbak Angelina ini mengganti jawabannya. Oh enggak ya, belum jawab ya tadi ya.
Sosial. D itu apa? Sekolah. Oke, ada lagi? Masih saya tunggu jawabannya. Yang termasuk konsep jarak yaitu sosial ekonomi. Loh, pokoknya kalau saya salah diganti B loh. Lah gimana harus milih salah satu sekarang sebelum saya kunci loh. Ayo, apa? Ada yang masih mau mengganti jawabannya masih saya tunggu. Loh, kurang apik piye gurune? Ada yang mau mengganti? Saya ulangi lagi. Iya dong. Nanti tetap yang menjawab yang paling pertama terus kemudian benar itu nilai yang bagus. Ruang memuat dua dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi jarak. Dimensi, dimensi isi menyangkut lingkungan alam dan lingkungan. Kita bisa menemukan jawabannya di halaman 3 di atas judul faktor lokasi. 2 alinea terakhir. Ruang memuat dua dimensi, yaitu isi dan jarak. Dimensi isi menyangkut lingkungan alam dan lingkungan sosial. Jadi yang jawabannya adalah B, ya, sosial. Siapa tadi yang salah ya? Saya tahu loh yang salah siapa. Oke, yang salah Mbak Lina. Mbak Lina. Mbak Lina tadi yang galau ya. Mbak Angelina D. Kemudian Mbak Alto Funisa salah. Mbak Yuni salah. Ayo, yang lainnya benar. Oh, udah ganti B ya? Ya udah saya maafkan, nggak apa-apa. Oke, ya pintar-pintar semua. Jadi kalau kalian sebenarnya rajin membaca buku, di sini sebenarnya jawabannya sudah ada semua. Jadi sebenarnya saya tidak perlu untuk menjelaskan secara detail. Kalian tuh sebenarnya sudah bisa. Jadi mungkin besok-besok untuk bab selanjutnya saya akan berikan kalian tugas untuk membaca, kemudian dalam pertemuan tatap muka seperti ini kita tinggal menjawab soal-soal pendalaman materi saja. How to how. Setuju ya? Biar kita tidak kehabisan waktu untuk hanya menjelaskan materi-materi ya panjang-panjang lebar. Nah, kalau kalian ada sesuatu hal yang tidak perlu, misalnya kosakata yang tidak tahu gitu ya, tidak tahu, kita bisa diskusikan di pertemuan seperti ini, ya. Dan kita menjawab soal-soal saja itu sebenarnya sudah sebagian dari belajar, sudah menyiapkan pendalaman materi dari pelajaran IPS ini sendiri. Pokoknya jayo buat kalian semua. Jayo. Jadi tadi jawabannya nomor 4 adalah sosial. Ya, pertanyaan nomor 4 ini menurun. Kalian masih ada yang salah tadi ya. Jadi saya harapkan nomor 5 ini kalian benar semua. Kita lanjut nomor 5. Pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya disebut analisis apa? Ayo. Fitria menjawab D, Via D, Fitria C, Altofu C, Ainul Hasanah D, Lin Azahra keruangan, Di Ajeng D, Laila Nahar D, Ani Lestari C. Ayo,
Dilihat lagi ya, dilihat lagi coba yang teliti. Pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek ruangannya disebut apa? Ya, antara C dan D ini banyak yang menjawab C dan D yang mana. Dan ini seimbang ya antara C dan D. Kalian harus lebih teliti bacanya. Ada yang mau mengganti jawabannya? Tidak ada. Mbak Via D, Fitria C, Alfa D, Ainul D, Lin D, Di Ajeng D, Murtiningsih D, Marsan D, Ainul C, Niza Bagus C. Oh, masih banyak yang menjawab C dan D ya, jadi masih 50-50. Oh, ada yang menjawab A, Alfa A. Oh, D apa A? Ayo, kok kabeh dipilih iki piye iki? Ayo yang mana? Mbak Altofunisa mana? Jadinya D atau A atau C? Iya, saya orang Jogja, makanya jawabnya tulen. Oh, sambil nyambi, oke nggak apa-apa. Nyambi juga harus lebih fokus. Jadi karena kalau kalian mencetnya K sih nggak apa-apa atau M, lah pilihannya ABC itu salah mencetnya ABC. Nah itu kok ini apa namanya modus mengganti jawaban itu. Ada jawabannya nomor 5. Maksudnya ada jawaban nomor 5 apa Mbak Monica? Ini kok pada ngeributin ketawa saya, emang ketawa saya kayak siapa? Halaman 5 Pak alias D. Oh, kayak dalang. Iya, saya cita-citanya jadi dalang memang. Iya, ada yang masih mengganti jawabannya? Saya ganti D apa ini? Ya nggak apa-apa. Ya, lah kok C dan D? Ayo Mbak Ainul Hidayat, Mbak Ainul Hayat yang mana? C atau D? Mbak Murti D ya. Ini yang masih galau ini Mbak Ainul Hayat ini C atau D? Nggak boleh. Kalian ini lucu kalau misalnya ketemu di kelas kayaknya seru ini. Bentar. Nanti kita jelaskan ya. Mana ini? Satu aja tadi Mbak Mbak Ainul. Saya tunggu jawabannya sebelum saya kasih jawabannya. Oke, D ya. Saya kunci ya jawabannya ya. Oke. Pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek ruangannya disebut. Jawabannya adalah C. Sorry. Jawabannya adalah D. Analisis keruangan. Jadi yang menjawab D, kalian dapat 100. Yang mendapat C, dapatnya 0. Saya kasih 100 hanya untuk yang benar.
Ya, ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah analisis keruangan. Kalian bisa menelaah bahwa menelaah dari kata kunci menelaah. Menelaah itu sama dengan analisa atau analisis. Atau lebih tepatnya kalian bisa menemukan jawabannya di halaman mana tadi ya? Di halaman 5 itu di bagian kanan. Di bagian kanan, di alinea yang kedua. Analisis keruangan dapat dijadikan dasar untuk perencanaan penggunaan untuk misalnya. Nah, itu adalah analisis keruangan. Itu bukan ya tadi. Jawabannya adalah analisis keruangan. Ya. Halaman 5. Jawabannya ada di halaman 5. Bedanya analisis dan aspek. Tadi ada yang tanya ya. Kalau aspek itu adalah hal-hal yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau menjelaskan ruang. Tadi kan nggak ada nih yang menyebutkan, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa aspek-aspek dalam konsep ruang tersendiri itu adalah apa tadi, tempat, lokasi, kemudian apalagi jarak, kemudian koneksi. Nah, suara saya hilang. Halo, bisa dengar suara saya? Sinyalnya lagi mau minyak. Kalau punya saya sinyalnya bagus kok ini. Oh bisa ya, masih bisa ya. Jadi itu tadi. Kalau studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah. Menelaah ini artinya adalah menganalisis, menganalisa. Jadi jawabannya adalah analisis keruangan. Sebentar saya akan cari. Di halaman 3 ya. Nah, iya betul sekali. Nah, jawabannya itu di halaman 3, maaf. Ya. Di halaman 5 juga disiratkan, tapi di halaman 3 di atas faktor lokasi. Itu persis jawabannya itu. Adapun analisis keruangan yaitu pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek ruangannya. Jadi kalau aspek-aspek ruang itu tadi yang saya jelaskan, ada aspek faktor lokasi, kemudian jarak, jadi beda. Jadi 100 buat Alto Funisa dan kawan-kawan yang menjawab. Jawaban nomor 5 adalah jawaban D. Ya, betul sekali. Pintar-pintar muridnya. Jadi nomor 5 adalah jawabannya adalah analisis keruangan. Bukan analisis keuangan ya. Jadi kalian harus teliti dalam membaca soal. Tadi ada yang jawab A, analisis keuangan. Emang itu hampir sama kalimatnya, tapi keuangan itu kan tanpa R. Yang dibutuhkan jawabannya adalah analisis keuangan. Mungkin kita sampaikan nomor 11 karena materi yang saya jelaskan tadi kan sampai nomor 11 saya kira. Atau sampai nomor 8. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6, lokasi merupakan konsep geografi terpenting karena lokasi dapat menunjukkan posisi suatu tempat, benda atau gejala di permukaan apa? Ada yang menjawab J, ada yang menjawab B. Permukaan udara, permukaan bumi. Mbak Hainul mau merevisi jawabannya?
Ini kayaknya yang lagi galau ini Mbak Ainul Hasanah ya, sama Ainul Hayat. Yuk, semua jawab C, B. Tadi Mbak Ainul sudah mengganti jawabannya. Mbak Murti, C. Marshan, C. Ainul, Bumi, Lina, C. Ada lagi? Mbak Lina, C. Oke, ada yang mau jawab lagi? Kayaknya belum jawab semua ini ya. Hah? Time remaining. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa, nanti kita habiskan untuk dalam. Thank you Mbak Diajeng Ren. Mbak Diajeng ini ketua kelasnya ya? Oke, oke, oke. Ya, kita jawab bersama-sama bahwa lokasi merupakan konsep terpenting dalam konsep geografi karena lokasi dapat menunjukkan posisi suatu tempat, benda, atau gejala di permukaan bumi. Jawabannya C, 100 buat kalian. Kalian benar semuanya. Yeay. Pintar-pintar semuanya ya. Tadi seperti mungkin kalian masih ingat penjelasan dari saya terkait dengan konsep ruang, bahwa ruang yang kita pelajari adalah ruang yang berada di permukaan bumi. Ya. Dan ruang di permukaan bumi itu meliputi udara, lautan, daratan, dan sebagainya. Ya, semuanya betul semua. Malam-malam minggu tidak pada galau, malam-malam minggu sudah makan kenyang, jadinya bisa menjawab pertanyaan dengan benar semuanya. Jadi nggak apa-apa tadi ada beberapa yang salah untuk nomor-nomor tertentu, tetapi saya kira kalian sudah memulai memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Iya, Cie yang habis malam mingguan jadi semangat. Iya ini malam mingguan saya temenin karena sudah terlalu malam kelasnya jadi saya temenin. Kalau baru sore-sore nggak saya temenin. Oke, lanjut ya, karena kalian benar semua. Jadi nomor 6, nomor 3 tadi kalian nilainya 100. Kita masuk nomor 7. Waduh, ini Mbak Monica sudah menghitung 6 kali dapat 600. Oke, nomor 7, posisi suatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah disebut apa? Ini kebalikan dari nomor 2. Ya, harus benar semua ini. Kalau enggak, wah, tak kasih tugas. Ayo, apa? Kalau benar saya kasih nilai 100. Tapi kalau kalian juga benar, kalian kasih saya kayak saya kasih saya 1000 ya. Loh, mau nilai 100 apa mau nggak naik kelas? Ayo. Ayo apa? Posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya disebut A. Lokasi relatif, lokasi absolut, lokasi bintang, lokasi sementara. Nah, ini adalah opposite atau pertanyaan kebalikan dari nomor 2. Kalau kalian tadi nomor 2 sudah menjawab benar, berarti nomor 7 itu harus benar. Saya harapkan kelas ini nanti ditutup dengan kalian menjawab dengan benar semua.
Ayo, apa? Lokasi absolut, relatif, lokasi bintang, atau lokasi sementara? Otomatis kalau nanti dapat nilai 100, otomatis naik kelas. Nah, itu nilai plus-plusnya. Tapi kalian transfer saya uang 1.000. Enggak. Bercanda, bercanda. Sudah tidak ada yang jawab lagi nih. Oke, jawaban yang benar adalah lokasi relatif. Ya, kalian mendapatkan nilai 100 semua. Kalian benar-benar semua menjawab dengan benar. Jadi ini kebalikan dari nomor 2 ya. Kalau tadi itu berdasarkan koordinat garis lintang dan bujur disebut lokasi absolut. Nah, kalau sekarang berdasarkan kondisi dan situasi daerah disebut kondisi atau lokasi relatif. Dia lokasi yang berubah-ubah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin Taipei 10 tahun yang lalu masih tidak seperti yang sekarang ini. Sekarang berubah menjadi yang seperti sekarang ini. Ada gedung di mana-mana, kemudian jalur kendaraannya mungkin sudah ditambah. Nah, beda dengan lokasi absolut. Kalau lokasi absolut, Taipei itu tetap berada di garis bujur sekian, garis lintang sekian, koordinat sekian. Tapi kalau kalau lokasi relatif, Taipei sudah berubah. Jadi berubah berdasarkan kondisi dan situasi daerah tertentu. Oke, claps your hands. Oh, kalian pintar semua. Ya, teman-teman sekalian, mungkin waktunya mau habis, ini tinggal 2 menit lagi. Hanya sedikit informasi, kita untuk pertemuan yang selanjutnya adalah hari Jumat ya, kemarin seperti kemarin, jam setengah 11 sampai jam 11 malam. Kemudian untuk yang minggu depan saya akan menjelaskan materi selanjutnya di bab 2, bukan bab 2 ya, bab 1, tapi poin kedua yaitu pendekatan geografi. Saya mohon kalian belajar terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Kemudian pada malam minggunya nanti kita akan langsung mengerjakan atau pendalaman materi dengan saya menanyakan beberapa soal atau pertanyaan seperti ini tadi. Kita diskusi bersama-sama. Kalau ada yang belum paham atau belum jelas, nanti kita bisa diskusikan di di pertemuan minggu depan. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya, tetap istiqomah, tetap berusaha, karena sedikit usaha akan memberikan sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Ya, saya harapkan kalian naik kelas semua, dapat nilai yang bagus. Ya, saya apresiasi terkait dengan semangat kalian sembari bekerja, kalian juga semangat sekolah. Oke, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah atau berdoa dengan keyakinan agama masing-masing sampai berjumpa pada minggu depan. Doa mulai. Dan selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.